Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para alim ulama, para pengurus DKM, jamaah, Bapak Ibu sekalian, as-shaimin as-shaimat. Ibu-ibu bisa lihat ke depan ini. Agak terhalang mereka, wajib. Agak terhalang dikit. Jadi agak bengkok-bengkok nengoknya ke depan gitu ya. Sabarlah Ibu ya. Ada pintu, tapi bisa kita bongkar pintunya itu ya. Berapa hari kita puasa ini, Pak? 12 lah ya. Baru 12 apa sudah 12? Baru ya. Nah, ini sedap ini. Ngiri-ngiri sedap namanya kan. Kalau baru 12. Masih 18. Baru 12 masih di 18. Kalau sudah 12, tinggal 18. Kira-kira ringanan yang mana? Sudah apa baru? Baru apa sudah? baru 12. Masih 18 lagi. Agak berat dikit. Kalau sudah 12 tinggal 18 lagi. Lebih ringan dikit. Macam kawan awak kemarin itu, Pak. Baru lagi 1 hari. Sudah 1 hari, tinggal 29 lagi katanya. Mak sombong kali kau gitu kan. Kita rasanya lama kali kalau puasa itu kan. Jam ditengok-tengok aja, cuman lama kali jam ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menikmati ibadah puasa ini. Ya Pak ya. Bersyukur kita kepada Allah. Kita masih dapat kesempatan ini. Berapa kali saya kesini, inilah jamaah paling banyak kita tengok, Pak. Memang berkah lah Ramadan ini ya Pak ya. Berkah lah. Kita niatkan bismillah, i'tikaf lillahi ta'ala, sambil kita duduk i'tikaf, taklim. Kalau saya ini kan muridnya Kiai Mulyadi Qasim. Jadi kalau ilmu benarannya ada dia, gitu ya. Saya ke sini aja izin dulu saya tadi malam. Pak Kiai mohon izin, gitu. Saya bilang saya dipanggil ini, mainkan aja, kalau perlu lanjutkan sama besok. Ah, janganlah begitu, tak sedap aku bilang kan. Tak sedap dengarnya gitu. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan topik hari ini tentang 2 kesalehan. Kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Dalam buku yang saya tulis sebenarnya saya bagi 3, Pak, kesalehan itu. Ada kesalehan ritual, ada kesalehan sosial, ada kesalehan alam. Jadi kesalehan ritual itu ke atas, hablum minallah. Kesalehan sosial itu ke samping, kita bermasyarakat ya, berkeluarga. Nah, kesalehan alam itu melingkar alam sekitar kita. Dan itu tak bisa dipisah dan tak boleh dipisah. Ke atas, ke samping, ke sekitar. Itulah kesalehan. Nah, kesalehan alam itu kita gabungkan dulu malam ini dengan kesalehan sosial. Biar agak singkat. Ini kan waktunya cuma 30 menit. Begitu bunyi suruk, wassalam. Jadi kita mengaji ini sambil menunggu waktu suruk aja. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada 4 macam orang Islam ini dalam masalah ibadah ini, Pak. Yang pertama, buruk ritualnya, buruk sosialnya. Nah, ini pula. Jadi yang pertama itu adalah buruk ritual, buruk sosial. Udah macam apalah manusia ini kan? Manusia macam apalah ini? Buruk ritual, buruk sosial. Ke atasnya buruk, ke sampingnya buruk. Sholat indah, puasa indah, bayar zakat indah, haji indah, sama tetangga berantem, anak istri diabaikan, tidak mau menolong orang susah. Lantas apalagi gunanya orang macam ini? Apalagi gunanya? Kan gitu, Pak. Dan inilah yang disebut dengan
orang-orang fasik, fasikun, orang yang berdosa besar. Ke masjid tak mau, nolong tetangga yang susah tak mau. Terus apa lagi gunanya? Ini yang buruk itu, Pak. Dan kalau sampailah ini ada di kita, ini yang disebut beban masyarakat itu. Beban dia. Kalau dia ada, susah kita. Lebih baik dia tak ada. Ibaratnya itu kalau ditabrak mobil bapak itu, alhamdulillah, tak mati dia. Enggak. Kenapa tak mati dia? Begitu kata orang kan, didoain pula biar mati. Kenapa? Tak ada gunanya. Nauzubillahi min dzalik. Tapi jangan kita bunuh orang macam ini. Nggak boleh ya Pak ya? Jangan. Jangan. Hidup ini macam permainan. Buruk di pangkal, belum tentu buruk di akhir. Ya kan Pak? Buruk di awal, belum tentu buruk di akhir. Jadi kalau hari ini ada saudara kita, tetangga kita macam ini, sholat tak mau, puasa tak mau, menolong orang tak mau, udah mati aja lah kau. Ya. Tugas kita mengajak dia dan kita doakan. Kemarin aku ditanya Pak waktu ceramah di Jakarta, di perkantoran, Ustadz, macam mana lah caranya biar suamiku mau diajak ke masjid? Tak mau dia ke masjid. Di rumah pun tak mau sholat berjamaah sama aku. Sendiri aja, kadang tak sholat dia. Udahlah Bu, doakan saja lah dia. Ya kan Pak, kita doakan. Kita ajak dia. Kita bujuk dia. Pokoknya jangan sampai kita judge bahwa dia itu masuk neraka. Kalau kau ini ku tengok, perilaku kau ini udah calon penghuni neraka lah kau. Tengok aku. Calon penghuni surga. Boleh tidak begitu Pak? Tak boleh lah. Permainan belum selesai. Macam main bola Pak. Habis waktu, masih ada additional time. Ya Pak, masih ada penambahan waktu 5 menit. Bisa nggak terjadi perubahan di situ Pak? Oh mah, tinggal 1 menit, gol pula. Sakit kali Pak rasa. Alamak, dari tadi kita menang 2-1, 2-1. Macam dulu timnas kita kemarin itu. Udah sujud syukur duluan Indra Sapri. Main sama siapa dulu itu Pak? Vietnam ya? Macam yang kemarin main Vietnam juga kan, untung kita menang Pak. Alhamdulillah. Napas sudah nggak sedap lagi napas tuh. Udah sempat sujud syukur. Ternyata waktu belum selesai. Menit terakhir gol ya Pak. Alamak sakitnya di sini Pak. Alamak sedihnya tuh. Makanya Bapak, Ibu sekalian kita semua ini seperti bulan Ramadan macam ini, kalaupun kita menengok adalah yang buruk perilakunya, jangan kita menilainya bahwa dia lebih buruk dari kita. Kita justru berdoa, ya Allah, bimbinglah dia supaya dia kembali ke jalan yang benar. Dan buatlah aku ya Allah supaya istiqomah ini. Ya Pak ya. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid subuh hari ini istiqomah lah. Amin. Dan jangan menganggap yang tak subuh ke masjid hari ini nih calon penghuni neraka. Ntar dulu, permainan belum selesai. Masih panjang. Mana tahu besok berubah? Kan hati kita ini kan berubah-ubah, Pak. Yazid wa yanqus. Iman kita ini berubah-ubah. Kadang naik iman itu, kadang turun. Makanya yang kita doakan istiqomah. Ya Allah, sabit qulubana. Mantapkan hati kami, ya Allah. Ala ta'atik. Kepada taat kepadamu. Karena kalau tak dimantapkan hati kita berubah besok. Kau tahu kita malas ke masjid, kawan tuh rajin. Diajaknya, Pak Haji, ke masjid kita. Udah kau aja yang berangkat. Aku udah lama kali di masjid itu. Wah, makin lama kita taat ini, makin buruk pula. Nah, itu kan. Nah, jadi yang pertama ini Pak, gelombangnya adalah buruk ritual, buruk sosial. Inilah orang Islam yang paling buruk, inilah taat kepada Allah tidak, kepada masyarakatnya pun tak baik. Mudah-mudahan kalau ada di antara kita, saudara kita, kaum kerabat kita, mudah-mudahan Allah berikan petunjuknya sehingga bisa memperbaiki diri. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kelompok yang kedua sebut buruk ritual, baik sosial. Ini pula, ada pula orang macam ini Pak. Ritualnya buruk,
Sholat, tak mau. Puasa, apalagi. Malah kadang di depan awak agak dihisapnya. Memancing-mancing. Menunjukkan kalau dia tak taat kepada Tuhan. Dan hebat kali rasa dia, Pak. Alamak, kadang memang mau kita tegur takut pula nanti berantem kita ini. Bulan puasa ini. Tapi sengaja dia pancing-pancing kita. Nah, ada orang macam ini, Pak. Buruk. Tapi kalau dibilang tak Islam kau, golok pun keluar. Aku memang tak sholat, tapi jangan kau bilang aku tak Islam. Galakan dia. Ya kan? Tapi kalau sosialnya, paten kali. Siapa yang meninggal? Subhanallah, astagfirullah. Paling sibuk dia. Bawa ke masjid, ditandu, siap. Apa saja. Gali kubur, siap. Apa aja urusan masyarakat. Paling aktif, nomor 1 dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat kita, ada 2. Wah, kalau itu pantang rasa dia kan. Udah azan ini. Iya, kalian. Nanti aku belakangan. Macam ayah nyuruh anaknya. Cok, berangkat ke masjid. Yang rajin kok sholatnya. Berjamaah itu lebih baik daripada sendiri. Ayo berangkat. Siap ayah. Wah. Nanti ayah macam mana? Menyusul ayah nanti. Berangkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana ayahku ya gitu. Dan aku tengok. Ayah orang semua, ayah dia tak ada. Begitu baik. Rupanya lagi nonton ayahnya Indonesia lawan Vietnam kan. Ayah di sini. Perut ayah tadi. Perut ayah. Aku cari-cari ayah tak ada. Ayah payah kali pun. Aku disuruh ke masjid, ayah tak berangkat. Wah, ini pula. Ini ayah tak tahu diri macam ini kan. Itu saya, kalau bapak yang di sini. Enggak kayak gitu. Enggak kan, Pak? Enggak beda kan. Enggak beda. Iya, kita kalau menyuruh anak itu paten kali, tapi menyuruh diri sendiri tak paten. Membentak anak aja kerjaan kita. Jadi ada orang, Pak, yang buruk ritualnya. Baik sosialnya. Dan celakanya kita seringkali menilai orang ini orang baik. Keliru kita itu, Pak. Kita mengukur orang baik itu kalau perilaku sosialnya bagus meskipun dia tak sholat. Gimana? Orang baik itu. Oh, selama aku kenal dia, baik dia. Ukuran baik kita nggak lengkap. Kita mengukurnya karena apa? Ada yang sakit, siap. Ada yang mati, siap. Ada ini, siap. Pokoknya paling depan. Tapi tak sholat dia. Baik menurut pandangan mata kita. Tapi kan tak baik itu sebenarnya di hadapan Allah. Karena tak mendirikan. Taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ritualnya, buruk ritualnya, baik sosial. Saya ingin Bapak Ibu sekalian nanti kalau buka di Google, saya sudah menulis ini beberapa kali di Hikmah Republika. Judulnya salah satu, merawat kesalehan. Saya sebutkan di situ ada 5 kesalehan yang harus kita rawat. Saya juga menulis di Republika itu kebangkrutan hakiki. Nah, ini pun nanti ada. Dan yang ketiga saya tulis saum dan kesalehan sosial. Nah, saum, puasa, dan kesalehan sosial. Nanti kalau Bapak buka di Google, tulis judulnya, tulis nama saya. Gampang. Langsung muncul. Kemarin udah saya cek. Udah saya cek di Google, muncul dia. Saum dan kesalehan sosial. Kebangkrutan hakiki. Nah, gitu ya, kebangkrutan hakiki. Begitu saya lihat oleh salah tulis pula redaksi Republika itu, Pak. Bukan nama saya yang muncul. Judulnya apa? Judulnya kebangkrutan hakiki, tapi penulisnya kebangkrutan hakiki juga. Cumannya redaksi ini, kuhubungi sana. Pak redaksi, tolonglah ini, masa pula salah macam ini, masa penulisnya kebangkrutan hakiki. Judulnya itu, oh siap. Kita akan koreksi katanya gitu ya. Jadi supaya bisa membantu nanti Pak apa yang saya sampaikan ini ya. Jadi jangan sampai kita buruk ritual, buruk, saya ulangi baik sosial. Kalau yang di sini, insya Allah yakin aku ini dari wajahnya pun meyakinkan. Amin. Sosial. Yang ketiga, yang pertama tadi apa Pak? Buruk ritual, buruk sosial. Yang kedua, buruk ritual, baik sosial. Ini yang disebut dengan munafik. Al-munafikun.
cantik dalam pandangan tapi buruk sebenarnya di dalamnya. Dia mampu merekayasa pencitraan. Nah itu ya Pak ya. Kalau orang pandai pencitraan itu munafik itu. Karena tidak yang sebenarnya. Ya kan Pak. Katanya, kalau dikatakan beriman kalian, udah berimannya. Kalau di awal surah Al-Baqarah itu, la tufsidu. Jangan kalian berbuat dosa. Oh enggak. Nahnu muslihun. Kami ini memperbaiki, enggak ada merusak. Nah, itu karakternya orang munafik ini, Pak. Dan saya ingin Bapak Ibu sekalian, kalau dibilang munafik jangan tengok kawan. Rasa Bapak ini munafik. Enggak, tengok ke sini aja. Setiap ada dusta antara kata dan hati dan pikiran perbuatan kita, itu munafik. Sekarang sering nggak antara hati dan ucapan kita berbeda dengan perbuatan kita beda? Kalau saya sudah menulis ini Pak Ketua, saya tulis ini ada 5 kemunafikan. Nanti tinggal insya Allah nanti mau dibukukan, insya Allah di akhir tahun ini akan terbit. Saya sebutkan kemunafikan itu ada 5 kemunafikan. Kemunafikan individual, kemunafikan sosial, kemunafikan intelektual, kemunafikan struktural, kemunafikan spiritual. 5 aku bikin membaginya. Ini 2 SKS ini Pak kalau kuliah ini. Gak bisa selesai. Dan sudah saya tulis dan sudah saya ceramahkan. Bapak Ibu sekalian buka YouTube saya, HB Tanjung. Huruf besar ya Pak. HB strip dulu Tanjung. Udah saya potong-potong videonya. 10 menit, ada yang 5 menit supaya gampang. Jangan lupa share and subscribe. Komen juga boleh ya Pak. Iya. Bagikan supaya dakwahnya meluas. Aku tak pandai aku Ustadz berceramah. Ibu bagikan aja lah. Udah ibu udah dapat itu. Jangan yang kira-kira bagus-bagus tak di-share. Tapi kalau di WA muncul berita begini, cepat kali tangan tuh mau share-nya itu. Kalau tak jelas dan belum pasti kebenarannya, jangan dibagi Pak. Aku kan sekedar mengkonfirmasi, yang Ustadz belum tahu. Mengkonfirmasi tapi menyebarkan sesuatu yang tak benar. Kalau salah, berdosa kita. Dosa kita. Baik, yang ketiga, buruk ritual. Saya ulangi, baik ritual, buruk sosial. Wah, ini juga ngiri ini, Pak. Baik ritualnya, tapi buruk. Wow. Puasa. Nah, inilah. Sebenarnya ibadah puasa kita ini kan ritual. Saya bacakan satu hadis dari Rasulullah SAW. Man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Rahul Bukhari. Siapa yang tidak suka meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan palsu, maka Allah tidak membutuhkan puasanya meninggalkan makanan dan minum. Puasa dia, tapi mulutnya juga tetap menfitnah orang. Itu namanya kan baik ritualnya, buruk sosialnya. Puasa tak putus dia, tapi korupsi jalan terus. Puasa dia, tapi pohon hutan ditebangin. Puasa dia, tapi buang sampah sembarangan di pinggir jalan itu. Bapak pusing nggak nengok sampah-sampah berantakan tuh? Puasa, tapi buang sampah tidak pada tempatnya. Berdosa nggak buang sampah tidak pada tempatnya? Jangan bilang berpahala. Berantem kita nanti. Oh itu kan sudah ada petugasnya Ustadz. Bagi nanti kalau tak kita buang di situ, tak ada kerjaan orang itu. Alah, janganlah gitu kali. Banyak kali kerjaan bagian kebersihan itu kan Pak. Buang pada tempatnya. Dan ini kelihatan sederhana, tapi persoalan terbesar kita Pak, urusan sampah. Karena sampah di mana-mana. Ya Pak, apalagi sampah masyarakat. Alamak. Itu sampah rumah tangga aja udah pusing kita. Apalagi kalau sampah masyarakat. Mulai dari Kahuripan Parung sana ke sini, di pinggir jalan itu meletakkan sampah di pinggir-pinggir itu kan Pak. Sambil lewat dilemparin, sambil lewat dilemparin. Puasa. Macam mana puasanya mau diterima sama Allah? Sampah dilemparkan di tempat di mana bukan tempatnya. Kita punya sekolah Pak, di Telaga Kahuripan. Dinamika Umat namanya. Model sekolah bersih tanpa cleaning service.
Tak ada cleaning service-nya. Hari Sabtu besok kita buka puasa bersama. Datanglah Bapak Ibu ke sana. Sambil bawa bingkisannya. Kita mau ngumpulin ini 500 bingkisan buat ustadz-ustadz guru-guru mengaji di kampung-kampung sana. Jadi Kecamatan Ciseeng, Kemang, Parung, ustadz-ustadz mengaji. Bukan ustadz-ustadz gagah-gagah macam mama ini. Yang diundang ke Al-Kautsar, bukan. Mereka ngaji di situ tak jelas honornya. Itu setiap tahun kita undang, kita kumpulkan di masjid kita, termasuk yatim duafa. Tapi yang paling utama sekitar ada 40 ustadz guru mengaji di kampung pinggiran sana selalu datang setiap tahun. Ustadz, antum yang penjaga dakwah Islam ini di pelosok. Kalau macam aku ini cuma gagah-gagah tampang-tampang di ruangan keras ini. Tapi kalau mereka kan enggak, Pak. Pakai YouTube enggak. Instagram enggak. Facebook enggak. Kalau awak begini pun direkam. Ya kan? Cari nama di YouTube Hasan Basri Tanjung, banyak kali. Di Google banyak kali. Kalau mereka tak ada nama. Tapi keikhlasan mereka menegakkan dakwah itu yang luar biasa. Mereka harus kita jaga, Pak. Nanti hari Sabtu, Pak, jangan lupa kumpulin buat bingkisannya. Amin. Itu. Jadi soal ini menjadi sangat penting, dan ini yang sering kali kita salah, Pak. Menganggap tidak ada hubungannya antara ibadah kita dengan perilaku sosial. Jadi baik ritualnya dan buruk sosialnya. Kalau sholat ke masjid tak pernah tinggal, azan langsung udah di masjid, ya kan Pak? Berjamaah tiap waktu, tak pernah disapanya tetangganya. Menengok muka tetangganya pun mengkerut macam nengok singa. Coba, dia hanya bicara dengan orang yang seirama dengan dia. Yang tak serama, tak ditegur sama dia. Berjumpa di jalan pun, tak ditengoknya. Semuanya orang sesat, kecuali dia. Gimana itu, Pak? Iya kan? Semuanya sesat. Kullu bid'ah dolalah, dolalah finnar. Kalian ahli dolalah, kami ahli sunnah. Nengok awal pun, macam menengok neraka rasa dia. Astaghfirullahaladzim. Padahal sama-sama sholatnya kita tadi. Tak ada salaman, tak ada tegur sapa, tak ada apa. Tapi kalau sholat, paten kali. Allah. Tapi nengok orang macam rendah kali. Cuma dialah sama kawan-kawannya yang masuk surga. Yang lain masuk nerakanya. Itu namanya apa, Pak? Iya. Baik ritualnya, tapi buruk sosialnya. Tapi kalau aku bilang sebenarnya justru tak baik ritualnya. Karena kalau baik ritualnya, mestinya sosialnya baik. Inilah yang disebut. Kalau masih begitu masih mending. Sholatnya tak pernah tinggal, umroh sekali 2 bulan, naik haji tiap tahun, korupsi jalan terus. Berdosa nggak Pak korupsi itu? Ada Kang Thohir. Sahib saya tuh Thohir tuh. Dari UIK kan, Thohir kan? Macam tak kenal kau sama aku. Dia ngurusin kepangkatan saya di kampus kan. Masya Allah ya Karim. Sholat nggak pernah tinggal, ngaji, hafal Quran. Tapi sama tetangga dibentak-bentak. Anak yatim tak diurusin. Makanya kalau Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya itu, Pak, surah Al-Ma'un dikaitkan antara sholat dengan yatim, Pak. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kalian tahu siapa pendusta agama itu? Lanjutnya apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Pak, celaka orang sholat. Mendingan kata orang, mendingan tak sholat. Daripada sholat tahu celaka katanya. Mendingan tak usah sholat. Tapi kata Buya Hamka menunjukkan apa? Antara kesalehan ritual dan sosial itu tak bisa dipisah. Kesalehan sosialnya apa? Mengurus yatim, memberi makan orang miskin. Makanya kita lakukan pembagian sembako segala macam santunan. Itu kesalahan sosial kita, Pak.
Kalau tak begitu, fawailul lil musallin, celaka kalian meski jidatnya udah berbekas. Sholat, sujudnya lama sampai berbekas. Untungnya saya nggak ada bekasnya nih, karena sujudnya dikit. Jadi kalau yang udah berbekas berarti sujudnya lama, kesolehannya tinggi. Nah itu kan. Tapi andaikan begitu pun tak peduli sama anak yatim dan orang miskin, celaka. Karena mestinya orang yang sudah sholat semakin tinggi pedulinya sama orang yatim, orang miskin. Kan begitu Pak. Supaya apa? Berbuah sholatnya. Jadi kata Buya Hamka, dihubungkan antara yatim miskin dengan sholat. Tak berguna sholatmu. Kira-kira gitu Pak. Tak berarti sholatmu kalau kau tak peduli sama yatim orang miskin. Kan kata Rasulullah kan, tak beriman kalian kalau sampai kalian tidur dengan nyenyak sementara tetanggamu kelaparan. Ya, kelaparan. Tak bisa tidur, dia belum makan. Sementara kita tidur, nyenyak kali pun. Habis sholat isya, nikmat kali. Tetangga tak bisa tidur karena lapar. Kalau saya bilang bukan hanya perutnya yang lapar, ininya lapar. Tak berarti sholat kita Pak. Kalau sampai anak yatim orang miskin tak bisa sekolah dia. Dan jangan dikira kalau itu tak membahayakan kita ke depan. Kalau anak-anak orang miskin dan yatim tak kita sekolahkan, berarti pikirannya akan kosong. Dan kalau kosong pikirannya tak terkendali, kira-kira yang susah siapa? Kita juga. Ya kan? Tak diurus ini. Dirampoknya kita. Ya kan Pak? Enggak. Kenapa Allah buat macam itu? Supaya apa? Damai hidup kita. Pada Allah kita jalan. Nah itu kan. Jadi jangan sampai baik ritualnya, buruk sosialnya. Bapak sekalian, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Ini sangat penting ini. Dan sudah pernah disampaikan para guru kita ini tentang muflis. Atadaruna manil muflis. Ini contohnya Pak. Contoh orang yang ritualnya baik, tapi sosialnya buruk. Suka zolim. Satu ketika Rasulullah bertanya, Atadaruna manil muflis. Kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Kita kalau ditanya siapa yang bangkrut, orientasi pikiran kita kemana Pak? Usaha, uang, bisnis, perusahaan. Bangkrut dia. Berarti apa? Bisnisnya gagal. Bukan rugi. Rugi itu kan beda Pak. Dijual 100, beli 100, dijual 100. Sebenarnya rugi itu. Kalau bangkrut beda lagi. Tak dijual lagi, habis. Modalnya 100, malah 200.000 hilang. Itu namanya bangkrut gitu kan. Tak ada lagi, tinggal apanya yang di badan ini. Semuanya habis, namanya bangkrut. Mana usahanya? Bangkrut. Berarti udah terkapar deh itu. Dan orang bangkrut macam ini berhak mendapatkan zakat. Bangkrut. Nah, atadaruna manil muflis. Kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirham wala mata'. Orang yang tak punya dirham dan tak punya perhiasan, harta maksudnya. Dirham itu uang. Ada dirham, ada dinar. Faqala Rasulullah SAW, innal muflisa min ummati, sesungguhnya yang disebut dengan bangkrut dari umatku itu adalah mayyati yaumal qiyamah, mereka nanti di hari kiamat itu datang bisolatin. Nah ini Pak, ibadah ritualnya kan itu kan dengan solatnya, wasiyamin dengan puasanya, wazakatin dengan zakatnya, wayati wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tapi sekaligus juga datang dosa orang-orang yang pernah dilukai sama dia, yang pernah dihina sama dia, yang pernah dimakan hartanya sama dia, dan semua yang pernah yang dizolimi. Jadi nanti kalau di hari kiamat kita datang, bangga kali kita kan Pak. Puasa aku tak pernah tinggal. Sholat bukan hanya fardu, rawatib lengkap, tahajud nggak pernah tinggal. Tapi di sisi yang lain kita juga zolim pada orang kan Pak. Baik zolim secara fisik maupun non fisik, atau karena kita punya kekuasaan. Jadi DPR tapi amanah tak dilaksanakan. Jadi pemerintah tapi dikorupsi. Saya pernah ceramah di Cipinang itu Pak. Tinggal presidennya aja yang tak ada di situ.
Mulai dari kades sampai menteri. Di Cipinang sana itu, Pak. Udah lama waktu itu. Kata dia, Ustadz, sebenarnya kami sudah mau bikin negara di sini. Tinggal presidennya yang belum ada katanya. Jadi semua mantan presiden, DPR lengkap di situ. Tahanan korupsi itu, Pak. Jadi tinggal presiden yang korupsi nggak ada di sini katanya kan. Oh ya Allah. Ini jadi yang korupsi ini jangan macam-macam. Kita semua yang hak kita nggak diterima kita tuntut nanti. Pak Kades, Pak Camat, Pak Bupati, Wali Kota, Menteri, Gubernur, Presiden. Kalau kalian tak sampaikan amanah yang mesti itu menjadi hak rakyat, kami tuntut nanti di akhirat. Ini sebuah kezoliman, Pak. Wah, gitu. Jadi mau jadi camat silakan camat. Yang jadi DPR silakan DPR, tapi amanah lakukan. Kalau tidak, nah ini Pak nih. Wah, katanya apa? Nanti sampai di sana bangga hati udah merasa masuk surga lah ini. Oh, alhamdulillah timbang set. Oh, paten kali. Semua sini jamaah Al-Kausar. Nah, masuk surga kita semua. Tahu-tahu ada 2 orang. Aku tak terima ya Allah. Dulu pernah dimaki-makinya aku depan orang. Sakit kurasa. Tapi tak berani aku melawannya. Aku menuntut balas. Nah, betulnya itu? Betul. Bayar. Gimana cara bayarnya? Pahala sholatmu separuh ambil. Orang kan beres, masih cukup. Masih datang lagi orang. Dulu waktu masalah itu Pak, beli kami tanah ya Allah. Dipotongnya 2 meter tanahku. Aku tak berani melawannya. Aku tuntut. Botolnya, botol. Separuh lagi puasa kau. Habis pola puasa. Datanglah set. Kenapa? Dulu waktu dia jadi DPR, waktu dia jadi bupati, jadi ini, tak disampaikannya dulu pembagian sembako buat kami. Dipotongnya, disunatnya. Mestinya dapatnya kami 500.000, jadi 400.000 yang kami dapat. Disunat sama dia. Botolnya, botol. Hati-hati yang DPR nih. Yang bupati itu hati-hati nih. Aku tak menyebut nama. Jadi aman kita. Kan ya kan? Puasa sholat kau, ambil separuh. Ya kan? Datang lagi. Semua orang yang pernah kita zalimi, kita sakiti yang hartanya. Sama dengan misalkan yang ada yatim di rumah. Hati-hati Pak. Termasuk yang ketua yayasan pengelola yatim 2, hati-hati termasuk saya ini. Ya kan? Kalau sampai kita ngurusin yatim apa terus kita makan apa yang infak dikasih orang, siap-siaplah kita. Nah, ini hati-hati ustadz yang ngurusin ini. Aku kan gitu ya. Makanya saya bilang habisin, jangan sisain. Gara-gara 2 bungkus 3 bungkus begini nanti masuk neraka kita dibikinnya kan, habisin, bagi. Gitu. Ternyata nggak dibagikannya Allah, ustadz dia, tapi dimakannya bagian kami. Puasa sholat, puasa, sampai kata Rasul, udah habis pahalanya. Udahlah. Kalau habis pahala, berarti kan sudah 0 kan? Tergantung ternyata masih datang lagi bersusulan tuh. Kalau dia pejabat yang datang banyak tuh. Ya kan karena warganya datang kan Pak. Yang RT, ada PRT, ada PRW, ada ketua masjid, punten ini mah. Semua kita bakalan nih. Ya kan? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Semua yang pemimpin kalian ini diminta tanggung jawab. Ternyata pahala kita sudah habis, yang menuntut masih banyak. Apalagi yang mau bayarkan Pak? Pahala udah habis. Kata Rasul apa? Dosa orang yang kita zolimi itu ditempahkan kepada kita. Karena pahala sudah habis membayarnya kan? Pahala dosa dia kemarin merampok. Bagian. Dosa kau kalian apa ini? Sehingga kalau udah begitu, apalagi kata Rasulullah, kata Allah dan lemparkan dia ke dalam neraka. Nauzubillahimin. Ini yang disebut dengan muflis itu Pak. Tadinya udah gagah-gagah, ya kan Pak? Subhanallah, pahala banyak, masuk surga lah ini. Ternyata masuk neraka. Namanya dosa sosial. Dosa sosial. Makanya kalau dosa spiritual itu Pak, dosa kita tak puasa, tak sholat kita. Mohon ampun kita kepada Allah. Ya kan Pak? Kalau dosa tak puasa kita, ya Allah, mohon ampun lah, taubat lah. Tapi kalau dosa sosial bisa nggak kita dosa sosial mohon ampunnya kepada Allah? Ya kan? Bapak camat,
kepala desa, ada bagian warga tak dikasih, ditilap, dikorupsi. Kira-kira bisa nggak mohon ampunnya sama Allah, Pak? Bisa dah. Kalau utangnya sama orang, bayar utang. Bahkan yang syahid sekalipun tak masuk surga dia kalau utangnya belum dibayar. Karena itu urusan kita Bani Adam. Dan kalaupun kita minta maaf, ya Pak Haji ya, nanti lebaran, aku mohon maaf lah ya, segala dosa, perilaku yang tak berkenan, mohon maaf aku. Termasuk utang nggak itu Pak? Termasuk utang nggak itu? Tidak. Utang tetap utang. Kumaafkan dosamu. Utangmu tetap bayar sama aku. Kalau bisa pula macam itu, semua hutang-hutangku minta maaf lah aku ya. Wah, kalau gitu berutang lah semua orang kan. Enak kali yang berutang ini. Udahlah kalau sama Pak Haji ketua itu, beres itu. Pinjam aja. Nanti bulan Idul Fitri minta maaf kita. Aman. Enak kali hidup itu ya. Jadi janganlah Pak sampai. Apalagi kita itu tadi. Karena ketaatan kita menimbulkan kesombongan. Nauzubillah min dzalik. Jadi Ibnu Athaillah Sakandari. Kan ada bukunya, kitabnya Al-Hikam itu Pak. Guru kita sering bahas itu. Ada salah satu bagian di situ disebutkan. Rintihan penyesalan dari seorang ahli maksiat. Itu jauh lebih disayangi Allah daripada kesombongan orang yang taat. Wah ini bagi saya ini khawatir juga lah kita ini Pak. Ya harus khawatir nih yang sering-sering ke masjid nih. Yang sholatnya tak hati-hati. Penyakitnya orang soleh itu apa Pak? Penyakitnya orang yang soleh, yang taat macam ini nih. Apa penyakitnya? Sombong. Rasa-rasa kalau di sini yang paling sering tahajudnya aku lah. Kalau baca Qurannya, Bapak udah berapa baca Qurannya? Udah khatam belum? Belum, baru 12 sesuai. Alah, payah kali kalian. Macam aku dong, udah 2 kali khatam. Wah. Ini Pak, bahayanya orang yang taat itu kesombongan. Jadi penyesalan dari seorang ahli maksiat jauh lebih baik daripada kesombongan orang yang taat. Karena kalau maksiat, dia segala maksiat dikerjakannya, tapi menyesal dia. Ya Allah. Kalau Abu Nawas dulu ingat syairnya Pak, Al-I'tiraf. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabali taubatan wafir dunubi fa innaka ghafirud dambil azimi. Tuhanku, aku tidak pantas masuk ke dalam surga. Tapi aku tak kuasa kalau kau masukkan aku ke dalam neraka. Maka yang kuharapkan adalah ampunan. Kalau kau tak ampuni aku, kepada siapalah aku akan datang minta ampun. Dosaku bagaikan butiran pasir di gurun Sahara. Wah, saya kalau mendengarkan yang ini Pak, gemetar juga lah kita kan. Dan ini jauh lebih baik dan disenangi Allah. Rintihan seorang pemaksiat Pak, lebih didengarkan, lebih senang Allah dengarnya kan Pak. Daripada orang-orang yang sudah soleh. Ya Allah, kau tengoklah aku kalau malam bersujud selalu kepadamu. Sedekahku banyak. Naik haji aku sering. Aku selalu sholat fardu di masjid. Kenapa tak kau berikan aku yang kuminta? Apalagi kurangku ya Allah. Ibaratnya kalau ayah sama anak, apa kau bilang? Tok kepala kau tuh. Macam yang sudah hebat kali kan gitu kan? Enggak. Apalagi kalau berdoa sama Allah tuh, ya Allah, kalau kau mau ngasih terserah kau lah, kasih lah. Walaupun tak kau kasih tak apa-apa. Wah, sombong kali. Iya kan? Sombong kali. Enggak lah. Bahkan Rasulullah mengingatkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir.
Tak masuk surga orang yang ada sebiji zarrah kesombongan di dalam hati. Dan seringkali penyakit kita itu, Pak, kalau udah jadi dokter, udah jadi profesor, udah haji. Kalau waktu di Masjidil Haram, ingat gak ibu waktu itu? Aku ngaji. Tak pernah tinggal kita sholat jamaah di Masjidil Haram. 30-40 hari kita di sana. Kejar. Kadang nggak pulang dari Masjidil Haram, ya Pak ya? Rasanya subhanallah nengok Ka'bah, ya Allah. Begitu pulang, mana Pak Haji? Kita mana? Kita sholat mana? Begitu besok Haji, nggak tengok tadi subuh. Kalian lah. Aku kan udah 40 hari Masjidil Haram. Satu kali sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali pahalanya dibanding dengan sholat di Masjid Al-Kausar. Coba hitung aja, coba hitung. Oh, ngeri kali yang haji. Makanya pantas banyak yang haji tak sholat ke masjid. Yang tersinggung yang haji. Karena kalau yang haji sudah naik haji sudah terus masuk sholat di masjid, penuh masjid kita. Setuju nggak ini Pak? Kalau yang sudah naik haji, sholat jamaahnya ke masjid, penuh masjid. 210.000 setahun, Pak. Berangkat. Dan sudah antri 30 tahun. Baru bisa naik haji. Tapi begitu sholat subuh, itu aja dia. Bahkan yang belum naik haji, selalu ke masjid. Yang haji, itu tadi hitungannya. Satu kali aku sholat di Masjidil Haram, 100.000 kali sholat di sini. Jadi kalian aja dulu. Ngeri kali ini ya. Astagfirullahaladzim. Banyak-banyaklah kita Pak istighfar di bulan Ramadan ini ya. Memang ini kesempatan kita lah. Yang paling banyak dosanya tentu semacam kami ini. Yang banyak bicaranya. Banyak bicaranya, sedikit amalnya. Kalau semua pula yang saya sampaikan itu saya amalkan, udah cocok saya masuk surga kayaknya itu kan. Tapi kan tak semua yang kusampaikan ku amalkan. Itulah dosanya para ustadz. Apalagi kalau tujuannya biar viral. Beda lagi kan. Allah, lindungi kami ya Allah, lindungi para guru-guru kami. Makanya panutan kita pakai Haji Dini Hafiduddin, Pak. Itu guru kami di kampus itu dan guru bangsa inilah. Beliaulah guru. Kalau saya menyebutkan guru kehidupan, kehidupannya patut jadi panutan. Kita mengenal dia dengan baik dan istiqomah dalam dakwah. Insyaallah. Amin. Yang terakhir, yang keempat. Inilah puncaknya. Baik ritualnya, baik sosialnya. Jadi yang ketiga tadi baik ritual, buruk sosial. Itu namanya muflisun, al-muflisun. Kalau yang keempat ini yang paling kita harapkan baik ritualnya, baik sosialnya. Dan ini yang disebut dengan al-muttaqun, al-muttaqin. Dan inilah salah satu tujuannya kita puasa itu, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Bertakwa itu berarti baik ritualnya, baik sosialnya. Dan inilah orang beriman yang sebenarnya. Orang beriman yang takwa itu adalah baik ritualnya, baik sosialnya. Kalau di malam hari bersujud panjang dia. Tatkala orang tidur, dia masih bersujud. Kalau kita sholat jamaah di sini, Pak, mudah-mudahan ikhlaslah kita, amin. Tapi ada rianya enggak ini? Jujurlah. Ada rianya enggak kita ini? Sedikit, insya Allah. Sedikit. Jangan banyak, gitu ya, Pak. Ria itu maksudnya kan dilihat. Kelihatan enggak Bapak nih? Ya namanya ria, kelihatan kan? Roh itu kan dilihat. Artinya apa? Sedikit banyak adanya rianya kita. Tak enak lah aku tak ikut sholat subuh ini, apalagi ini kan bulan puasa. Tadi tanya sama Pak Ketua DKM, enak awak. Awak kan Ketua RT. Awak kan Ketua RW. Tak ke masjid, enak lah. Aku kan pengurus masjid juga, walaupun bagian seksi konsumsi. Tak enak lah aku nanti. Walaupun tak ada minum sekarang ini kan. Tak ada minum kita. Ada rianya, walaupun dikit. Ya kan? Ada rianya. Tapi kalau bangun di tengah malam. Jadi salah satu kunci surga. Saya sudah menulis juga Pak Ketua di Republika itu merawat kunci-kunci surga. Salah satunya adalah sholat di waktu malam ketika orang sedang tidur, ya kan? Wasallu wan nasun niyam. Sholat ketika orang tidur. Berbisik kita di bumi, terdengar keras di langit. Dan itulah memang yang paling
Mantap kalau kita berdoa itu. Ibu, kalau di sini kita berdoa, mau disebutkan kan tak enak dengar kau. Ya Allah, maafkanlah aku. Maafkanlah suamiku yang galak, ya Allah. Kedengaran. Kan gak enak. Ya Allah, anakku kok, aduh susah kali. Gak enak. Kedengaran. Kawan sebelah, wah ternyata berantem orang itu. Kukira damai-damai orang itu. Kita kalau sini nggak mantap doanya. Tapi kalau kita sholat sendiri di rumah, bangun kita jam 3 atau tengah 4 lah. Coba Pak. Kalau saya bilang ini namanya kenikmatan spiritual. Betul-betul tak ada yang mendengarkan kita. Pula istri pun kadang masih di belakang deh. Kalau saya jadikan ini. Apalagi kemarin kalau waktu anak saya berangkat ke Mesir itu, Pak. Wah, itu rasanya air mata cepat keluarnya, Ustaz. Ya Allah, jaga anakku di negeri para nabi. Tak bisa aku menjaganya. Titipkan ia kepadamu, ya Allah. Wah, itu luar biasa ini ya kan. Ya Allah, udah setahun ini aku tak ketemu sama emak. Ampuni dia, ya Allah. Waktu meninggal pun aku tak jumpa. Itu luar biasa rasanya. Dan itu kesalehan ritual. Begitu besok ke masjid. Nah, di sini udah berisi. Set. Ya kan Pak. Besok ada bingkisan. Berapa bingkisan Pak? Satu paket berapa? 110. Aku 10 lah. Ya kan Pak. Artinya saleh ritualnya, saleh sosialnya. Kedengaran tetangganya ada ribut. Ada apa rupanya? Ini dia nih Pak. Belum bayar SPP-nya sebulan. Jadi tak mau dia sekolah. Aku paksa. Oh, bayar SPP. Jangan sampai kau nggak sekolah. Kau dia calon pemimpin bangsa ini 10 tahun lagi. Oh, dan inilah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah suruh kan? Kayaknya udah dari tadi. Tak kedengaran bunyinya? Tak bunyi? Oh, berarti sampai jam zuhur kita bikin. Kita biasanya patokannya tet. Berhenti kau, gitu kan. Tapi memang kita ini Pak, kalau soal waktu hanya satulah kita yang paling disiplin. Waktu di bulan Ramadan aja. Yaitu azan apa? Maghrib. Selainnya kita nggak disiplin. Sama-sama ya? Karena mau imsak gitu ya. Tapi kalau urusan disiplin waktu memang cuma di bulan Ramadan, terutama pas berbuka. Saya pernah ceramah Pak. Waktunya udah mau buka tinggal 5 menit, baru giliran saya. Cuma diundang lama-lama, udah lu nungguin lama, sambutannya kelamaan di kantor. Aku bilang, mau 1 menit, mau 10 menit, setengah jam, amplop sudah ditutup ini. Iya kan Pak? Tenang-tenang aja. Kecuali dikurangi sama di amplopnya kan Pak? Baru lagi pendahuluan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana Bapak Ibu sekalian? Mau saya lanjutkan ceramah ini atau kita berhenti? Berhenti Ustaz. Tak ada satu orang pun yang bilang lanjut. Ya ada. Saya bilang alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tausiah hari ini. Bayangkan itu. Ya Allah ya Rabbi. Kesimpulan kita ulang sekali lagi Pak. Ada 4 kelompok orang Islam ini. Yang pertama adalah buruk ritual dan buruk sosial. Mereka adalah orang-orang fasik. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua buruk ritual, baik sosial. Inilah orang-orang munafik. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga, baik ritual, buruk sosial. Inilah al-muflis, orang yang bangkrut. Yang keempat, baik ritual dan baik sosial. Inilah muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Semoga kita termasuk di dalam yang keempat ini. Amin. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah ampuni segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan jaga anak-anak kita, masyarakat kita, jamaah kita. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyati wa li auladihi wa ila jamil ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fil barri wal bahri minal masyriq wal maghrib, khususan ila arwahi abaina, ayah kami Allah, wa ummahatina, ibu kami, wa ikhwanina, saudara-saudara kami, wa kerabatina, kaum kerabat kami, ustazina ya Allah, guru-guru kami, ustazina, guru dari guru-guru kami. Syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, ampuni kami yang belum bisa membahagiakan kedua orang tua kami. Jika hari ini mereka di usia lanjut ada di rumah kami, tambahkan kami kesabaran ya Allah untuk merawat mereka. Tolong ya Allah, tolong kami untuk menjaga karena mereka adalah pintu surga buat kami. Sabarkan mereka, kuatkan mereka dan tabahkan kami. Lapangkan hidup kami Allah, agar kami bisa berbakti. Ya Allah, maafkan kami bila mana belum bisa menjadi orang tua yang baik dan teladan bagi anak-anak kami. Masih sering kami menyalahkan mereka, tapi tak pernah menyalahkan diri sendiri. Ya Allah, betapapun kami belum mampu mendidik mereka dengan baik. Tolong ya Allah, jaga dan didik mereka agar menjadi anak yang soleh dan soleha, yang senantiasa taat kepadamu dan bermanfaat bagi sesama. Dan ketika kami wafat nanti ya Allah, mereka masih bersujud dan rukuk mendoakan kami dan bisa menggiring kami nanti masuk ke dalam surga. Ya Allah, maafkanlah kami bila mana ibadah kami terlalu sedikit jika dibandingkan dengan karunia. Ya Allah, kami berpuasa tapi masih ada riya di dalamnya. Kami bersedekah masih ada juga sum'ah di dalamnya. Ya Allah, tolong kami agar menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Kau berikan. Jangan jadikan kami orang yang kufur dan ingkar. Ya Allah, banyak dosa kami, tapi lebih banyak karunia yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, tolong kami, bimbing kami, jaga masyarakat kami, jamaah kami, agar kami istiqomah menjalankan ibadah kepada-Mu, agar kami mampu mendirikan sholat fardu, sholat sunnah yang bisa mendekat kepada-Mu. Ya Allah, sekiranya nanti Kau panggil kami ke haribaan, panggillah kami di waktu yang terbaik. Di waktu yang terbaik, di tempat yang baik, dan dalam keadaan terbaik. Dan husnul khotimah. Ya Allah, jangan biarkan kami, dan jangan Kau panggil kami di waktu kami berbuat buruk kepada-Mu. Ya Allah, lindungi kami, keluarga para guru-guru kami, sahabat-sahabat kami. Tambahkan rezeki yang banyak, yang halal barokah, agar kami bisa berbagi dan membantu orang-orang susah di sekitar kami. Ya Allah, jangan Kau biarkan aku, jangan Kau biarkan kami, ya Allah, membiarkan mereka juga dalam keburukan dan dalam kekurangan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabb, di bulan yang suci ini mohon ya Allah, jika kami ini ada yang belum berkunjung ke rumah-Mu Baitullah, tolong berikan kami kesempatan walau hanya sekali ya Allah. Kami rindu sekali bersujud di rumah-Mu Baitullah dan ziarah kepada junjungan kami baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan Kau panggil kami ke haribaan sebelum Kau berikan kami kesempatan bersembah sujud di rumah-Mu dan ziarah kuburan Rasulullah kekasih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Amin ya mujibas sa'ilin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Hadanallahu yakum jama'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.